Shalom, jemaat sekalian atau rekan-rekan dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini. Kita melanjutkan lagi perenungan kita ya. Sudah sampai di Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Nah, saya sengaja memberikan judul yaitu menangkal ajaran sesat menurut Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya ambil secara khusus menurut Tuhan Yesus? Karena sebenarnya teman-teman, kalau dilihat dari seluruh bagian Alkitab, mulai dari PL sampai PP, ini sebenarnya topik yang cukup luas. Nah, saya persempit pembahasannya hanya di Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Nah, minta kita boleh lihat sama-sama PPT yang sudah saya siapkan. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu teks yang akan kita bahas, yaitu di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Nah, seringkali kita punya sebuah pemikiran atau asumsi yang keliru berkaitan dengan ajaran-ajaran kekristenan. Kebanyakan sekali orang Kristen punya pemikiran dan pemahaman bahwa semua ajaran Kristen dan gereja itu pasti benar, pasti benar. Sehingga kalau ada konten ataupun kalau ada video ataupun Instagram yang memberikan kritikan terhadap ajaran dari rohaniwan atau gereja tertentu, nah tidak sedikit mesti ada komen-komen dari orang-orang yang membenci, ya membenci dengan kritikan begitu. Nah, kita perlu mewaspadai bahwa gereja atau umat Tuhan itu sebenarnya sejak Yesus terangkat ke surga, dia kembali ke surga dan dia berjanji akan datang kali kedua. Nah, di sanalah kekristenan menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, kekristenan selalu berhadapan dengan isu kompromi terhadap dosa. Atau yang sebenarnya bisa juga diwakili dengan semangat hedonisme, semangat untuk bisa memuaskan apa yang saya mau. Nah, yang kedua, tantangan yang berkaitan dengan penganiayaan karena iman mengikut Yesus. Dari zaman ke zaman, mulai sejak perjanjian baru, bahkan perjanjian lama, banyak sekali nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang harus menderita hanya karena mereka mengakui bahwa iman mereka kepada Yesus atau kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tantangan yang berkaitan dengan topik kita adalah penyesatan dari ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Nah, penyesatan ini teman-teman bisa, kalau saya pakai analogi misalnya begini ya, katakanlah ajaran yang benar adalah buah apel berwarna hijau, misalnya ya, buah apel malang dari hijau, yang berwarna hijau, misalnya ya, itu ajaran benar. Maka ajaran yang betul-betul salah itu adalah misalnya ditawarkannya bukan apel tapi jeruk. Nah, itu benar-benar kelihatan tuh sesatnya. Nah, tetapi yang kebanyakan beredar itu adalah menghadirkan ngaku-ngaku apel hijau juga dari Malang, tetapi secara rasa dan tekstur berbeda. Nah, itulah yang dihadapi. Penyesatan ini bisa terlalu vulgar, kita langsung bisa bedakan. Tetapi ada yang samar-samar abu-abu. Sehingga kita butuh waktu atau investigasi lebih dalam untuk bisa mengamati apakah ini ajaran sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, tentunya saya harus katakan kalau penyesatan saya hanya ambil dari konteks ayat ini, memang terkesan kayaknya terlalu menyederhanakan. Harusnya itu dilihat dari seluruh bagian Alkitab. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas itu dan saya hanya persempit. Nah, cuma memang
standar yang harus kita pakai untuk bisa menilai sebuah ajaran itu sesat atau tidak, kita harus melihat seluruh bagian Alkitab. Cara termudah kita menguji pengajaran seseorang itu adalah kita lihat dari segi bagaimana dia hermeneutiknya atau bagaimana dia menafsirkan ayat Alkitab. Nah, tidak bisa lepas tentunya dari konteks ayat sebelum dan sesudah, perikop sebelum dan sesudah. Dilihat dari kitab, dari seluruh bagian perjanjian baru atau perjanjian lama, baru kita lihat keseluruhan Alkitab. Itu cara melihat dari segi khotbah ataupun pengajarannya. Nah, pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama di dalam ayat 15, dikatakan oleh firman Tuhan atau perkataan Yesus, khotbah Yesus di bukit, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kalau kita lihat bersama-sama dalam bagian ini, kita lihat bahwa nabi-nabi palsu atau penyesat ini tidak pasif. Dan ini terjadi juga di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Mereka itu punya maksud tertentu. Mereka itu datang menghampiri kita. Dia datang dengan aktif. Sehingga saya mau katakan bahwa yang mengerikan dari penyesatan ini adalah yang pertama, pengajar palsu itu bukan hanya diam, tetapi mereka aktif bergerak untuk mencari siapa yang bisa menjadi pengikutnya. Sehingga kita orang-orang Kristen nggak bisa begini, kita nggak bisa membiarkan diri kita terlena. Kita harus senantiasa juga belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan, saya pun bahkan sampai detik ini tidak pernah lepas untuk terus belajar Alkitab, terus belajar firman. Apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi pengajaran yang benar. Sehingga apalagi saya sebagai seorang rohaniwan, saya perlu berhati-hati menyampaikan sesuatu supaya saya tidak memberikan makanan yang salah. Jadi kalau ibarat kita mendengarkan firman Tuhan itu seperti kita lagi makan jasmani, maka saya harus pastikan saya tidak memberi racun. Saya tidak memberi makanan sampah, tetapi makanan yang sesuai dengan porsi atau seharusnya. Nah, yang kedua adalah mereka terlihat benar. Ini yang mengerikan juga. Karena dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini, mereka menyamar seperti domba, tapi asli mereka adalah serigala. Ini yang menakutkan sekali. Sehingga kalau dia menyamar sebagai domba, berarti dia kelihatannya benar. Dia kelihatannya baik. Tapi maksud hatinya sangat buruk. Nah, saya percaya bagian ini sedang berbicara tentang masalah hati. Makanya kalau kita lanjutkan di dalam ayat 16 dikatakan dari buahnya lah kamu kenal mereka. Bisa nggak sih orang petik buah anggur dari semak duri? Bisa nggak orang dapat buah ara dari rumput duri? Nggak bisa. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian sebaliknya. Ditutup dengan satu kalimat dari Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saya harus katakan kita perlu mengenali mana yang benar-benar domba dan manakah yang serigala. Tapi saya juga harus katakan tidak mudah untuk mengenal buah. Nah, buah itu apa sih di dalam bagian yang kita lihat tadi? Nah, kalau saya boleh artikan bahwa buah itu bisa berkaitan dengan hati seseorang atau hati pemimpin rohani itu. Loh, bisa nggak sih seorang pemimpin rohani itu berjubahkan domba, berhatikan serigala? Bisa sekali. Karena itulah yang terjadi, yang Yesus tegur dan Yesus sampaikan di dalam khotbah di bukit ini. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa tidak semua gereja yang bahkan kita hadir untuk beribadah dan belajar firman, tidak semuanya menyampaikan kebenaran yang sejati. Dan bahkan tidak semua orang Kristen itu menyampaikan pengajaran yang tepat dan benar. Ada pemimpin rohani atau kita boleh bilang gereja yang menggunakan jubah domba berhati serigala. Berhati serigala. Ada beberapa konten satir yang ada di dalam sosial media
Saya bersyukur, ya sedikit saya bersyukur karena ada keberadaan konten itu yang menguak beberapa kesesatan, beberapa penyesatan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berani untuk menghakimi, tetapi dilihat dari pengajarannya dan kita bandingkan dengan apa kata firman Tuhan, memang mereka comot, ambil dari ayat Alkitab, tetapi mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah yang tepat dan benar untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah gimana cara ngujinya? Untuk mengetahui seorang ini atau gereja ini mengajarkan pengajaran yang benar atau tidak. Gimana cara ngujinya? Yang pertama, saya harus katakan lihat pengajarannya. Nah, lihat pengajarannya ini, Bapak Ibu, tentunya tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 minggu. Mungkin butuh sekian waktu. Saya tidak bisa memberikan sebuah angka yang definit, begitu ya. Angka yang eksak harus butuh berapa bulan. Maka saya boleh katakan minimal ya, paling tidak kita harus mungkin 3 bulan untuk ada di gereja bersangkutan, untuk bisa menilai pengajarannya seperti apa. Nah, pengajarannya kalau saya boleh katakan apakah mereka, gereja ini memandang Alkitab sebagai firman Tuhan nggak? Itu sebenarnya ada banyak filternya. Tapi coba saya menyederhanakan yang terutama ya, yang terutama. Tapi kalau detailnya nanti akan panjang. Tapi yang terutama, apakah gereja atau pemimpin itu menyampaikan bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, apakah Yesus yang disembah itu adalah Tuhan? Dia pernah lahir menjadi manusia. Apakah yang disembah itu juga Allah Trinitas? Apakah yang diajarkan keselamatan lewat perbuatan baik atau lewat anugerah semata? Nah, paling tidak 4 itu yang core atau major yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada teman-teman yang ada di satu gereja atau kita ketemu dengan pemimpin rohaniwan tertentu yang tidak mengkhotbahkan keempat ini atau menanggalkan salah satunya, saya boleh katakan kita harus hati-hati dengan pengajaran itu. Yang kedua adalah tentunya kita uji hatinya. Nah, ini bicara soal hati. Ini memang nggak gampang. Nggak gampang. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berinteraksi dengan yang bersangkutan. Sehingga kita tahu motifnya apa, tujuannya apa, bahkan cara yang dia gunakan. Bisa nggak sih orang itu menjadikan gereja sebagai ladang bisnis? Ada. Saya pernah mendengarnya. Itu bisa terjadi. Maka dari itu kita perlu mengujinya. Cara mengecek hati, lihat buahnya. Jadi hati sama buah ini saya analogikan itu sama, itu sinonim. Buah ini dapat dimaknai sebagai ajaran, moralitas yang dibangun, dan apa yang kelihatan. Dari apa yang kelihatan itu terpancar dari hati. Firman Tuhan kan katakan, dari hati timbullah, terpancarlah kehidupan. Gitu ya, dari Amsal tuh. Maka kita perlu waspada terhadap hati. Nah, rekan-rekan sekalian, saya minta maaf karena tidak mungkin cukup komprehensif membahas tentang penyesatan, tapi paling tidak dari Matius pasal 7, kita tahu penyesatan itu senantiasa terjadi dan penyesat ini aktif untuk mencari mangsanya, dan jangan lupa mereka menyaru atau menyamar sebagai domba, tapi hati mereka serigala. Semoga pembahasan saya pada saat ini boleh menolong kita memahami Matius 7 ayat 15-20.